Salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Juwairiyah, wanita cantik jelita yang menjadi tawanan perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Dikisahkan bahwa Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha mengatakan, 3 hari sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi melihat bulan seakan berjalan dari Yatsrib dan jatuh ke pangkuanku. Namun aku tidak mau memberitahukan mimpi itu kepada seorang pun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang. Ketika kami tertawan, aku mengharapkan mimpi itu menjadi kenyataan. Dan ternyata benar, mimpi itu pun telah menjadi kenyataan. Selanjutnya Rasulullah SAW benar datang, lalu membebaskanku dan menikahiku. Nah, jadi nama Juwairiyah bin Haris ini, Ummul Mukminin, ini adalah junjungan dari Bani Mustalik. Dia ini wanita yang bertakwa, wanita yang Islam, ya, suci, khusyuk, dan ahli ibadah. Bukan hanya itu, ia adalah wanita yang sangat cantik dan rupawan, keturunan orang-orang yang baik dan keturunan bangsawan. Nah, nama aslinya ini adalah Barrah binti Haris bin Abi Dzarrar bin Hubaib ibnu Huzaimah, yaitu Al-Mustahlik ibnu Amr ibnu Rabi'ah ibnu Harithah ibnu Amr al-Huzaiyah al-Mustalikiyah. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, namanya itu adalah Barrah. Namun setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad memberinya nama Juwairiyah. Kenapa? Pasalnya Rasul itu tidak senang jika dikatakan Rasulullah SAW keluar dari rumah Barrah. Nah, jadi ceritanya suatu ketika Rasulullah SAW ini mendengar berita bahwa Al-Haris ibnu Dzarrar atau pemimpin Bani Mustalik itu menghimpun siapa saja yang kuat di antara kaumnya maupun seluruh bangsa Arab untuk menyerang Rasulullah SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengirim utusan, yaitu yang bernama sahabat Buraidah ibni Hasib, untuk mencari tahu hal apa yang telah dipersiapkan oleh pimpinan Bani Mustalik dan sejauh mana persiapan mereka untuk berperang. Lalu Buraidah pun segera meninggalkan Madinah untuk menuju Bani Mustalik. Mereka adalah bagian dari Bani Huza'ah yang memiliki satu mata air yang dikenal dengan nama Al-Muraisi. Dan mata air itu letaknya di sudut Kadid, tempat berdirinya berhala Manat. Nah, berhala Manat ini adalah Tuhan dari suku Aus dan Kharaj, ya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala melimpahkan cahaya iman ke dalam hati mereka, dan Tuhan suku Huzu'ah yang bertahan dengan agama mereka. Jadi Buraidah itu menuju Bani Mustalik dan mencari tahu informasi apa yang dipersiapkan oleh mereka untuk menyerang Rasulullah SAW. Kemudian setelah Buraidah, utusan Rasul ini melihat situasi dari Bani Mustalik dan seberapa besar pasukan yang telah berkumpul untuk menyerang Rasulullah, kemudian Buraidah ini segera pulang dan menghadap Rasulullah SAW untuk memberitahukan tentang persiapan Bani Mustalik. Lalu Rasulullah SAW setelah mendengar cerita dari Buraidah ini, kemudian memerintahkan agar menyiapkan pasukan. Setelah itu Rasulullah SAW keluar untuk menyambut Bani Mustalik dengan didampingi oleh salah satu istrinya, yaitu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan Bani Mustalik di Al-Muraisi. Lalu terjadilah peperangan yang berakhir dengan kekalahan Bani Mustalik. Unta mereka, domba-domba mereka itu semuanya digiring. Para wanita mereka tertawan. Dan salah satu wanita yang menjadi tawanan itu adalah Barrah binti Haris ibnu Abi Dzarrar.
yaitu pemimpin dan junjungan kaum Bani Mustalik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar para tawanan itu dibelenggu dan dikenakan burdah. Ya. Burdah itu semacam tebusan agar tawanan itu merdeka. Gitu. Selanjutnya para tawanan itu dibagi-bagikan di antara kaum muslimin, dan kabar gembira dari Al-Muraisi ini kemudian disampaikan kepada penduduk Madinah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus Sa'labah At-Tayyi untuk menyampaikannya. Dan di dalam tawanan itu ada Barrah binti Haris atau Juwariyah sebagaimana panggilan yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi bagian untuk Sabit ibnu Qais dan saudara sepupunya. Kemudian Sabit bin Qais ini memberikan beberapa pohon kurma miliknya kepada sepupunya yang ada di Madinah untuk menebus bagiannya kepada Barrah. Namun Barrah ini menghendaki atau menginginkan merdeka dan melakukan akad mukotobah. Ya, mukotobah tadi perjanjian untuk memerdekakan budak, ya, dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh Sabit, yaitu syaratnya dengan membayar sebanyak 9 keping emas. Namun Barrah ini sadar bahwa dirinya itu tidak mampu untuk membayar tuntutan itu. Lalu Barrah ini menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaporkan persoalan yang telah ia alami itu. Saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Juwairiyah datang dan meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu melihat Juwairiyah di depan pintu, Aisyah radhiyallahu anha ini tentu merasa tidak senang jika wanita ini menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ia sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan melihat seperti apa yang ia lihat pada Juwairiyah, seorang gadis berusia 20 tahun, cantik, memiliki kepribadian yang mempesona dan menarik hati tentunya. Siapapun yang melihatnya pasti jatuh hati kepadanya. Nah, pada akhirnya Barrah ini diizinkan untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barrah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita muslimah karena telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Barrah ibnu Haris, pemimpin kaumku. Kini kami mengalami sebagaimana yang telah Engkau tahu. Kami menjadi tawanan. Aku jatuh menjadi bagian Sabit ibni Qais dan saudara sepupunya. Namun Sabit ini menebusku dari saudaranya itu dengan beberapa pohon kurma di Madinah. Ia menjanjikan untuk memerdekakanku dengan syarat yang tidak bisa kupenuhi. Karena itu aku mohon pertolongan kepadamu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk membayar akad mukotobah itu." Kemudian hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersentuh mendengar apa yang dikatakan oleh Barrah ini. Karena itu beliau bertanya, "Apakah engkau mau yang lebih baik daripada itu, wahai Barrah?" Kemudian Barrah bertanya dengan penasaran, "Apakah itu wahai Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku akan membayar mukatabmu dan akan menikahimu. Aku akan membayar tebusanmu itu dan akan menikahimu." Kemudian wajah Barrah yang jelita itu berbinar bahagia. Tetapi ia masih belum percaya bahwa dirinya akan lepas dari tawanan. Ia pun segera menjawab, "Mau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan memerdekakanmu dan akan menebusnya dari Sabit bin Qais. Kemudian aku akan menikahimu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melunasi perjanjian mukotobah yang disyaratkan oleh Sabit. Beliau memerdekakan Barrah, lalu menikahinya dan memberinya nama Juwairiyah. Dan dengan menikahi Barrah ini, dengan tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki agar Bani Huza'ah yang semulanya benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, benci terhadap agama Islam, menjadi besan. Dan dengan penuh harap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Bani Huza'ah ini agar bisa menerima Islam dengan baik. Ketika kaum muslimin mengetahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahi Juwairiyah,
maka mereka akan berkata tentang Bani Mustalik yang semulanya memusuhi Islam. Mereka adalah besan Rasulullah SAW. Selanjutnya setelah Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah, kaum muslimin di situ melepaskan para tawanan yang mereka kuasai. Atas pernikahan Rasulullah SAW dengan Barrah itu ada 100 tawanan dari Bani Mustalik yang akhirnya dibebaskan. Nah, berbicara tentang kecantikan Juwairiyah ini, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, Juwairiyah itu adalah wanita yang sangat cantik dan manis. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati kepadanya. Suatu ketika ia mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta bantuan dalam urusan muqattabah bagi dirinya. Demi Allah, begitu melihatnya di depan pintu, aku merasa tidak senang melihatnya karena begitu cantiknya ia. Karena aku tahu bahwa Rasulullah SAW itu akan melihat seperti apa yang aku lihat. Jadi itulah sepenggal dari kisah Juwairiyah, ya, tawanan yang cantik dan seorang putri dari junjungan Bani Mustalik yang akhirnya menjadi istri dari Rasulullah SAW. Dan dalam Al-Isabah, Ibnu Hajar itu menggambarkan bagaimana kekuatan iman Juwairiyah dan sejauh mana cintanya kepada Rasulullah SAW. Ia mengisahkan bahwa suatu ketika ayah Juwairiyah atau Al-Haris itu mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku itu adalah tawanan yang tidak ada duanya. Namun aku terlalu terhormat untuk itu. Dia akan kuambil kembali." Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, "Bagaimana jika kita tanyakan langsung kepada Juwairiyah, apakah dia mau atau tidak?" Kemudian Al-Haris ini menyahut, "Baiklah." Al-Haris pun kemudian mendatangi Juwairiyah dan memberikan pilihan kepadanya, ikut pulang bersama ayah atau tetap bersama Rasulullah SAW. Kemudian Juwairiyah menjawab, "Aku memilih Allah dan Rasulnya." Kemudian di dalam kitab Sirah, Ibnu Hisham itu meriwayatkan bahwa Al-Haris atau ayah dari Juwairiyah kemudian masuk Islam, diikuti oleh kedua putranya serta sejumlah orang dari kaumnya. Sementara Sayyidah Juwairiyah Ummul Mukminin hidup dalam rumah tangga Nabi SAW bersama para istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Ia mendapat limpahan cahaya kenabian, ilmu iman, dan hadis-hadis Rasulullah SAW hingga menjadi salah satu periwayat hadis. Nah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Juwairiyah itu ada 3 hadis dalam Sahih Bukhari dan 2 hadis dalam Sahih Muslim. Kemudian ada juga perawi yang meriwayatkan darinya seperti Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan masih banyak lagi. Jadi Juwairiyah ini hidup hingga masa kekhalifahan Muawiyah ya, dan wafat pada tahun 56 Hijriah. Kemudian jenazahnya disolatkan oleh Marwan Ibnu Hakim pada saat itu sebagai gubernur Madinah Al-Munawwarah. Juwairiyah ini wafat pada usia 70 tahun. Ada juga yang menyebutkan bahwa Juwairiyah itu wafat pada tahun 50 Hijriah dalam usia 65 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Haris karena pernikahannya dengan Rasulullah SAW yang telah membawa berkah dan kebaikan yang langsung dirasakan oleh kaumnya, keluarganya. Kemudian karena Juwairiyah lah dan atas kekuasaan Allah, mereka para kerabat Juwairiyah dan kaum Mustalik itu berpaling dari kehambaan dan kemusyrikan, juga bisa menerima Islam dengan lapang dada. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.